yang akan dijawab malam hari ini, kalau orang yang berbohong demi kebaikan, apakah berdosa? Dan apakah dosa orang yang berbohong dan orang yang membunuh sama beratnya? Apakah hukuman Tuhan atas dosa manusia ada tingkatan berat ringannya? Terima kasih. Ya, saya jawab dulu yang pertama. Kalau orang berbohong demi kebaikan, apakah berdosa? Nah, beberapa waktu lalu saya sudah jelaskan soal hukum jangan membunuh, dan di sana saya sudah jelaskan bahwa sekalipun ada hukum jangan membunuh, tetapi hukum itu tidak berlaku mutlak. Ada pembunuhan tertentu yang itu tidak bisa dianggap sebagai dosa. Misalnya adalah hukuman mati yang diberikan secara adil dan benar seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kadang-kadang kasus-kasus tertentu Tuhan memerintahkan dalam hukum Taurat ada orang dibunuh mati, dan algojo-algojonya tidak bisa disalahkan dalam hal itu. Kedua, di dalam pembelaan diri, di mana situasinya adalah jikalau tidak membunuh maka akan dibunuh. Maka dalam hal seperti itu pembunuhan seperti itu tidak dianggap sebagai dosa. Jadi dalam hukum jangan membunuh itu tidak mutlak. Tapi berbeda dengan hukum itu, ketika kita membahas tentang masalah hukum jangan bersaksi dusta atau jangan berdusta, maka hukum ini bersifat sangat mutlak. Artinya adalah bahwa tidak ada perkecualian apapun, dan dalam kasus apapun orang boleh berdusta atau boleh berbohong. Nah, di sini hukum jangan mengucapkan saksi dusta ini artinya kita tidak dibenarkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai white lie atau dusta putih, yang diartikan sebagai dusta dengan tujuan baik atau berbohong untuk kebaikan. Saudara ingat bahwa orang Kristen itu bukan pragmatisme yang menghalalkan semua cara asal tujuannya baik. Dalam Kristen bukan hanya tujuan yang harus baik, tapi cara mencapai tujuan juga itu harus benar. Dan tujuan yang baik tidak bisa menghalalkan cara yang tidak benar. Ada seorang namanya Ironside. Dia mengucapkan dalam tafsirannya, dia mengucapkan kalimat-kalimat begini: manusia biasa membedakan antara jenis-jenis dusta yang berbeda. Sebagian dusta disebut dusta putih dan sebagian disebut dusta hitam. Tapi Alkitab saya memberitahu saya, semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 1:15. Alkitab tidak membuat perbedaan apapun antara dusta putih, hitam, atau abu-abu. Itu kata Ironside. Jadi jelas dari sini bahwa semua dusta, entah itu dipakai untuk kebaikan atau untuk kejahatan, tetap itu dianggap sebagai suatu dosa. Lalu penafsir yang lain namanya John Murray. John Murray mengatakan demikian: banyak penafsir telah mengambil posisi bahwa kitab suci mengakui pengabsahan dari suatu dusta tentang sesuatu yang perlu dan berguna, atau satu keadaan darurat, atau satu kebutuhan. Tidak sukar untuk menunjukkan betapa tidak berdasarnya kesimpulan seperti itu dalam beberapa contoh atau kejadian yang kelihatannya mendukung hal itu. Tapi hasil dari penyelidikan kami adalah bahwa tidak ada kejadian yang menunjukkan kebenaran dari ketidakbenaran dalam keadaan darurat apapun. Jadi menurut John Murray, ada kasus-kasus memang di dalam Alkitab di mana orang-orang tertentu berdusta demi tujuan yang baik, tapi itu tidak pernah dibenarkan. Nah, kasusnya contohnya apa? Nah, kita tahu ada satu kasus di dalam Alkitab, yaitu kasus dustanya Rahab di dalam Yosua pasal 2 ayat 1-7. Ya, di situ Rahab berdusta untuk tujuan yang baik. Dia menyembunyikan pengintai-pengintai Israel, dan ketika orang mau mencari, dia bilang sudah pergi, padahal dia menyembunyikannya di dalam atau di loteng rumahnya. Nah, Rahab berdusta, tapi tujuannya adalah tujuan baik. Nah, tapi saudara-saudara, hampir semua penafsir itu mempersalahkan Rahab di dalam hal ini. Memang di dalam Alkitab Rahab itu dipuji, ya. Ada pujian bagi Rahab. Misalnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 31, dibilang, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi di sini Rahab dipuji, tapi dipuji karena apa? Karena iman dan karena dia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tapi soal dustanya itu tidak dipuji. Lalu Yakobus 2 ayat yang ke-25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya,
ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka dengan lolos melalui jalan lain. Nah, dari sini kelihatan juga bahwa Rahab dipuji karena apa? Karena dia menyembunyikan orang-orang disuruh di dalam rumahnya, lalu dia menolong mereka lolos, tapi tidak memuji dustanya. Tindakannya menolong itu dipuji, tapi dustanya tidak. Jadi jelas bahwa yang dipuji dari Rahab adalah imannya, dan dia menyambut para pengintai Israel yang baik, menyembunyikan mereka, menolong mereka, tapi bukan dipuji karena dustanya. Nah, kalau Petrus dipersalahkan pada waktu dia menyangkal Yesus 3 kali demi melindungi nyawanya sendiri, bagaimana mungkin kita bisa dibenarkan pada waktu kita berdusta untuk melindungi nyawa orang lain? Saya sendiri pernah ditanya oleh orang, ya, kalau misalnya ada satu orang dikejar, mau dipotong, mau dibunuh oleh orang, tahu-tahu orang yang dikejar itu lari masuk ke rumah saudara. Nah, begitu masuk ke rumah saudara, lalu datanglah orang-orang yang mengejar mau membunuh. Lihat si A. Nah, apa yang saudara harus lakukan? Saudara berbohong, mengatakan, oh dia sudah lari di sana, padahal ada sembunyi di rumah saudara. Atau saudara harus jujur dan mengatakan, oh dia ada di dalam. Ya, masuk dan potonglah. Begitu kan? Saudara, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Budi Asali, bahwa nyawa orang itu tidak tergantung pada nyawa orang yang mau dibunuh. Dalam contoh kasus itu tidak tergantung pada dusta kita, tapi nyawa orang itu tergantung pada Tuhan sendiri. Jadi adalah baik kalau kita berusaha maksimal melindungi nyawa seseorang, tapi kita tidak boleh melindunginya dengan cara melanggar firman Tuhan. Ingat, nyawa orang itu tidak tergantung dusta kita, ataupun tergantung pada orang-orang yang mau membunuh dia. Nyawanya tergantung kepada Tuhan sendiri. Kemahakuasaan Tuhan membuat dia bisa menolong dengan 1001 cara yang lain, dan dia tidak membutuhkan dusta kita untuk menolong. Pendeta Rap mengatakan begini, kalau ada dalam kasus seperti itu, mungkin kita tidak perlu berbohong dan mengatakan, oh dia ada di sana, tapi sebenarnya kita sembunyikan dia. Tapi kita juga tidak perlu berkata bahwa oh dia ada di dalam, masuk dan potonglah. Tidak. Tapi mungkin kita bisa memakai pendekatan yang lain. Misalnya ajak dia duduk bersama, sajikan teh buat dia, kopi buat dia, ajak ngobrol supaya emosinya reda dan lain sebagainya. Pokoknya kita bisa memakai cara yang lain untuk menghindari kebohongan, tapi juga menyatakan sesuatu yang memungkinkan untuk orang itu dibunuh. Nah, jadi dalam hal itu, sekali lagi, dalam hal itu kasus Rahab, dia mau menyelamatkan nyawa orang lain dengan berdusta, tapi itu tetap dipersilakan. Contoh lain adalah dusta Abraham, ya. Dusta Abraham di Kejadian pasal 12 ayat 10 dan 20, juga Kejadian 20, maupun juga dusta Ishak Kejadian 26 ayat 7 sampai 11. Dia suruh untuk jangan mengatakan bahwa dia adalah suami dari Sarah, ya. Dan dalam hal itu pun saudara, jelas bahwa para penafsir itu semua mempersalahkan Abraham dalam kasus semacam ini. Jadi dari kasus-kasus ini terlihat bahwa dari contoh-contoh Alkitab ini memang ada orang-orang tertentu yang berdusta demi kebaikan, ya, tapi itu tidak pernah dibenarkan oleh kitab suci. Firman Tuhan bilang jangan mengucapkan saksi dusta, itu berarti bahwa white lie atau dusta putih, dusta untuk kebaikan pun itu tetap adalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, sekarang soal apakah dosa bohong dan membunuh sama berat? Apakah hukuman Tuhan atas dosa manusia ada tingkat berat ringannya? Nah, saya akan menjelaskan dulu, ya. Saya sebelum menjawab tentang bohong dan membunuh apa sama berat, saya jelaskan dulu bahwa apakah ada tingkatan hukuman Tuhan berat ringannya. Dan ini saudara, ini menyangkut klasifikasi dosa. Seringkali kita mendengar orang berkata dosa kecil atau dosa besar sama saja, atau ada orang mengatakan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Tapi menurut saya itu salah, saudara, ya. Memang dosa kecil atau dosa besar sama-sama dosa, sama-sama akan dihukum oleh Tuhan. Tapi itu tidak menghilangkan besar kecilnya dosa itu. Saya berikan beberapa dasar. Pertama, dalam Keluaran 21 ayat 12 sampai 14 dikatakan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja dia akan dihukum mati. Tapi dalam Keluaran 22 ayat 1 dikatakan orang yang mencuri dia hanya didenda.
Jadi kalau yang membunuh itu dihukum mati, yang mencuri cuma didenda. Perbedaan hukuman ini jelas menunjukkan bahwa membunuh adalah dosa yang lebih besar daripada mencuri. Dan ini memang logis, saudara. Karena dalam mencuri kita mengambil barang atau miliknya, tapi dalam membunuh kita mengambil nyawanya. Juga, kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus, terlihat bahwa Paulus mempunyai sikap berbeda terhadap dosa yang berbeda. Dosa perpecahan atau perselisihan, dia cuma tegur. Tapi dosa perzinahan dalam hal ini adalah dosa incest. Dalam 1 Korintus 5 ayat 1-13, dia betul-betul memerintahkan harus ada pengucilan atau siasat gereja diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa incest itu. Dari semua ini harus disimpulkan, dosa memang ada berat ringannya. Kedua, di dalam Matius 10 ayat 15 dan Lukas 12 ayat 47-48 menunjukkan bahwa besarnya dosa itu tergantung dari terang yang ada pada orang itu. Terang dalam tanda petik ya. Makin banyak terang sih adalah pengertian akan kebenaran. Makin banyak terang yang dia punya, makin berat dosanya. Saudara, perhatikan Matius 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari kota itu. Sodom dan Gomora berdosa memang, tapi tanggungan mereka lebih ringan. Kenapa? Karena mereka belum punya pengertian, mendapatkan terang yang cukup. Tapi contoh yang lebih menyolok itu di Lukas 12 ayat 47-48. Saudara perhatikan baik-baik. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, jadi ini dia tahu kehendak tuannya, tapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Jadi dia tahu kehendak Tuhan, tahu aturan, tapi tidak lakukan. Dia akan menderita banyak pukulan. Jadi kalau tahu tapi tidak melakukan, banyak pukulan. Ayat 48. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan. Kalau tidak tahu tapi melanggar, sedikit pukulan. Tahu tapi melanggar, itu banyak pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi saya kasih contoh ya. Kalau saudara ini tahu peraturan lalu lintas, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, lampu merah mesti berhenti. Kalau pas lampu merah saudara jalan terus, saudara bersalah. Tapi saudara misalnya datanglah Mak Dara dari Sabung Mesara, datang di Kupang, dia latihan motor dan belum pernah tahu ada peraturan bahwa lampu merah mesti berhenti. Karena dia baru latihan, begitu lampu merah dia terobos terus. Apakah dia salah? Dia salah. Tapi apakah salahnya sama besar dengan saudara? Tidak. Saudara harus lebih dipersilahkan, biarpun jenis pelanggarannya sama, yaitu sama-sama melanggar aturan lalu lintas lampu merah. Tapi karena saudara tahu itu salah, melanggar, dia tidak tahu itu salah, maka dosa saudara atau kesalahan saudara jauh lebih besar daripada kesalahan dia. Saudara mesti dihukum lebih besar daripada hukuman dia. Nah, demikian juga bahwa kita semua ini kan mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan terang. Semakin banyak orang mendapatkan terang, maka dia semakin banyak dituntut pertanggungjawabannya. Dosa yang sama bisa dilakukan oleh dua orang berbeda, tapi bisa mempunyai hukuman yang sama, tergantung dari terang atau firman pengertian kebenaran yang diberikan kepada orang-orang itu. Ketiga, dalam Bilangan 15 ayat 22-29 menunjukkan ada dosa yang tidak disengaja, dan ini dihapuskan dengan persembahan korban. Tapi di dalam Bilangan 15 ayat 30 sampai ayat yang ke-31 itu menunjukkan dosa sengaja. Dan hukumannya bukan persembahan korban, tapi hukumannya adalah hukuman mati. Jadi jelas kesengajaan adalah faktor memperberat dosa. Dosa yang hebat, kalau tidak sengaja, sekalipun tetap merupakan dosa, tetap tidaklah dianggap sehebat dosa yang sengaja. Keempat, saudara, ada ayat-ayat kitab suci yang menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan dosa. Saya bacakan Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Dosanya lebih besar. Kalau itu hukumannya pasti lebih besar. Ibrani 10 ayat yang ke-28-29.
jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atau keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang meluruskannya dan menghina roh kasih karunia. Ada kata-kata betapa lebih beratnya hukuman. Berarti memang hukuman lebih berat. Ibrani 12 ayat 25. Janganlah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Apalagi kita, ini secara implisit mengatakan bahwa itu adalah kesalahan yang jauh lebih besar. Dasar kelima adalah Alkitab membuat perbedaan antara dosa yang bisa diampuni dan dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus yang dibicarakan dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Dan itu jelas berbeda dengan dosa yang lain. Juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ada kata-kata dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Itu jelas menunjukkan ada tingkatan-tingkatan dosa. Nah, dosa yang tidak bisa diampuni atau dosa yang membawa maut ini tidak mungkin dilakukan oleh orang Kristen sejati. Karena bagi orang Kristen sejati semua dosa diampuni. Jadi dosa ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan dengan demikian saudara, maka jelas ada perbedaan antara tingkatan dosa dan hukuman. Nah, saudara-saudara, dari semua penjelasan itu kesimpulannya bahwa memang ada tingkatan-tingkatan penghukuman atas dosa-dosa yang besar, dosa yang kecil. Nah, kembali ke pertanyaan saudara, bagaimana dengan berdusta dan membunuh? Di dalam Alkitab, pembunuhan itu dalam hukum Taurat itu diancam dengan hukuman mati. Tapi berdusta atau berbohong tidak diancam dengan hukuman mati. Kalau begitu harus disimpulkan dosa pembunuhan adalah dosa yang lebih besar daripada sekedar dosa berdusta atau berbohong. Thank you for the happiest year of my life.